Malam guys, saya Jakarta hadir kembali akan menguji sebuah ketepatan Anda bahwa saya akan mengambil konten ini kulkas tidak dingin, tapi ini masih di wilayah kompresor penyakitnya. Jadi di kompresor ini ada dua macam. Saya kasih sebutan ini PTC dan overload, tapi saya akan mengunggah tentang overload putus. Jadi ini langkah-langkah yang saya pastikan ini Anda bisa mengganti sendiri guys. Jadi ini sebuah konten yang bisa saya pastikan Anda belajar 0 rupiah dan Anda bakalan tidak kena tipu tentunya. Ini langkah-langkahnya saya kasih tahu. Kalau ada sebuah kulkas tidak dingin, saya bilang kerusakan di wilayah kompresor ini masih, bukan di wilayah ruangan. Ini ada pengaturan ini, termostat ini memang kalau rusak nggak ngirim. Ini saya bilang masalah kompresor tidak hidup tentunya. Ini saya akan ulas supaya Anda itu paham, tahu, bisa ganti sendiri dengan cara-cara yang akurat, tidak membuang sebuah biaya yang banyak. Saya akan kasih langkah-langkahnya nih, saya lihat. Kalau kompresor kulkas ini tidak dingin, yang harus diketahui kompresor ini bergetar apa tidak, anget apa tidak. Kalau anget artinya ini bekas hidup. Yang saya maksud ini tidak hidup berarti dingin ini kalau dipegang. Artinya setrum tidak masuk ke kompresor. Sudah pasti kompresor kalau dipegang ini dingin. Artinya listrik dari atas ini sudah ngirim ke sini dari termostat. Jadi ini saya bilang kompresor tidak hidup, kulkas tidak dingin gara-gara overload. Yang namanya overload ini macam-macam guys. Satu jenisnya begini, yang kedua begini, dan ada yang gabung ke relay. Jadi ini yang namanya overload ini bisa mutus ini. Kalau rusak putus di sini sudah nggak nyambung ke sini. Saya kasih contoh ini tentunya. Kalau tukang sudah biasa, sudah bisa membaca kerusakan sebuah overload. Kalau overload ini nyambung, pasti diukur dari titik A ke B ini nyala itu tester. Artinya overload ini nyambung guys. Kalau yang model seperti ini, otomatis dari titik A ke B ini bakalan nyambung ini. Ini kalau overload ini masih benar guys. Jadi kedudukan di mesin ini di sini nih. Muduh. Kalau overload ini putus, ini dua titik kemasukan 220. Kalau putus ini diukur tidak nyambung karena tidak berjalan dari setrum masuk dan masuk ke kompresor. Tapi ada langkah, seandainya Anda penasaran ini memang kompresor sudah dikasih colokan jepit tidak hidup, Anda saya kasih tahu ini caranya. Kalau nggak memakai tester, jadi sistemnya kabel jepit ini dimasukkan ke yang overload, PTC nya di bawahnya, lalu dicolokin. Kalau tetap tidak hidup, ini bukan tukang ya, tidak punya tester ini ceritanya. Kalau tetap tidak hidup, PTC nya ini tidak panas,
ini sudah pasti gulungannya putus. Kalau hidup ini bukan tukang ya, sudah pasti overload ini mati. Kalau tukang sih gampang diukur, titik A titik B putus pasti nyambung, atau putus ini tukang paham. Tapi ini bukan tukang, jadi Anda itu supaya tahu bahwa ngetes kompresor hidup apa tidak ini, dicopot sininya ini, dicabut kabelnya, soketnya, kemudian dites pakai kabel jepit atau kabel dipotong. Ada 2 soket seperti ini, terusan ke sini dan dicolokin ke colokan berbeda, artinya bukan colokan kulkas. Kalau memang tidak hidup, ini sudah pasti Anda dites begini pakai kabel jepit. Kalau memang dites begini dicolokin hidup, sudah pasti ini overload, ada masalah, putus ini, tidak nyambung dari titik A ke titik B. Kira-kira begitu guys. Jadi langkah-langkah seperti ini nih supaya Anda bisa memastikan kerusakan sendiri, tidak perlu panggil sebuah tukang. Ini cerita, kalau panggil nggak tahu siapa mamanya, gara-gara overload habislah Anda ganti kompresor. Kan seandainya ada yang begitu, overload mati habis ganti kompresor, kan bukan 0 rupiah lagi, ini kan beratus-ratus rupiah ceritanya. Ini berapa menit? 7. Ini adalah cara kulkas tidak dingin, penyakit di overload. Tapi ini langkah-langkah untuk para konsumen. Jadi langkah pertama, copot tutupnya, ada soket 2. Oke, yang hitam dulu, ada soket 2 ini di kompresor ini ada 2 soket. Ini saya bicara yang 2 soket. Setrum dari colokan kulkas dicabut dan Anda pastikan dites pakai kabel atau pakai kabel jepit. Setelah Anda dicolokin ternyata masih tidak hidup, tidak getar, Anda ada 1 langkah lagi ini tentunya. Si kabel 1 overload dibuang, ini langsung ke chainnya, artinya yang soket overload dibuang, dilangsungin. Kalau sistem ini hidup, ini bukan tukang, sudah bisa dipastikan ini si overload ini putus. Overload putus ini ada 2 sebab. Saya sudah pastikan ada sebabnya. 1, listrik ini voltasenya merendah, jadi si mesin mutarnya lebih lambat, panas, temperaturnya tinggi, si overload ini putus nyambung sehingga rusak. Kedua, kompresor ini ampernya sudah tinggi, jadi overload ini panas, sering putus nyambung, dan akhirnya si overload ini putus gosong dalamnya. Jadi 2 masalah ini, kalau Anda beruntung ini kalau masih voltasenya menurun, artinya di bawah 200 volt, listriknya itu meredup lampunya. Jadi kalau ada, saya kasih tahu ini, kalau lampu voltasenya menurun, dicolokin kulkas mau hidup, lampu rumah Anda itu meredup. Kalau akuratnya lagi, pencet kuk Magicom lampu meredup tanpa kulkas, ini sudah pasti listrik Anda tidak benar. Karena kalau listrik di bawah 200, saya sudah pernah konten dulu, di bawah 200 volt ini putaran malah melambat dan gulungannya panas,
Ini kalau di kulkas mengakibatkan putus nyambung di overloadnya guys, sehingga di dalamnya gosong dan putus. Ini masih beruntung Anda kalau voltase menurun sehingga ganti hanya overload. Kalau listrik dibenarin lagi, kulkas Anda sudah pasti tepat, sudah pasti benar itu, karena ampernya sudah tidak tinggi lagi karena putarannya udah semula cepat. Kira-kira begitu guys. Jadi ini saya kasih konten langkah-langkah Anda kalau kulkas tidak dingin, penyakit di overload. Ini sudah saya gambarkan cara ngetesnya, cara nyopotnya, sehingga Anda bisa tidak kena tipu atau 0 rupiah. Ini sangat mudah sebenarnya. Ini saya bagi pengalaman gratis, bagi ilmu gratis untuk Anda. Malam guys.